Saudara-saudara, sengaja video kali ini saya bikin ulang karena video saya yang satu lagi tentang tapak jalak palsu itu kurang keras suaranya. Jadi saya ulang lagi, bikin video satu kali lagi. Saya pernah melihat video di channel Tauhid Metafisik, nama orangnya saya nggak tahu siapa yang punya channel itu. Saya baru main YouTube ini bro. Jadi di sana khusus videonya di Tauhid Metafisik itu dia menjelaskan tentang tapak jalak. Dia menjelaskan ciri-ciri tapak jalak palsu. Kalau menurut teorinya, kalau batu tapak jalak garisnya itu di senter nggak tembus, kalau menurut dia itu palsu. Itu yang pertama, teori dia. Yang kedua, kalau batu tapak jalak itu diginikan, kalau nyangkut kuku kita, kata dia, itu palsu. Nah, dalam dua hal inilah yang ingin saya luruskan. Saya bukan ingin cari permusuhan sama dia, bukan. Mungkin maksudnya baik, tapi ilmunya cuma segitu. Jadi kalau batu tapak jalak garisnya nyangkut kuku kita digini kan, itu bukan pasti palsu, bukan. Bisa jadi palsu, bisa jadi tidak. Karena yang asli pun ada yang nyangkut digini kan. Alasannya gini, saudara. Kalau garis tapak jalak itu lebih lunak dari bahannya, contohnya gini, garis putih ini lebih lunak daripada bahan hitam ini. Jadi bagi orang yang mengasah batu, ketika dia mengamplas, itu yang cepat habis yang putih ini, dimakan sama amplas. Maka dia agak cekung ke bawah, agak cekung garisnya itu ke dalam. Nah, jadi digini kan terasa nyangkutnya. Jadi tidak menjamin itu palsu. Batu asli pun bisa gitu, karena garisnya itu lebih lunak bahannya dari bahan dasarnya. Kayak inilah. Ini kan bahan batu yang putih, garis putih ini udah berbeda bahan sama yang hitam ini. Jadi ketika orang mengasah secara manual lah, mungkin tidak begitu modern alat pengasahnya, atau terlampau tekan ketika dia mengamplas, makanya garis putih ini bisa dimakan sama amplas. Jadi alhasil dia lebih cekung ke dalam, nggak datar sama yang hitam nih. Makanya diginikan sama kuku terasa nyangkut. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua garis tapak jalak ini bisa ditembus di senter. Jadi tidak seluruh batu asli itu kalau di senter garisnya tembus cahaya. Nah, kalau menurut dia, kalau nggak tembus di senter itu berarti palsu. Itu salah, itu teorinya. Ya, saya ulangi lagi. Saya maka bisa ngomong kayak gini. Saya udah puluhan tahun main-main batu tapak jalak ini. Saya pencari langsung di alam, baik itu di sungai, di gunung, atau dimanapun adanya tapak jalak. Udah puluhan tahun saya cari. Terus bukan mencari aja, saya langsung memotongnya langsung, batu-batu yang saya cari itu. Dan saya langsung pula yang mengasahnya sampai jadi batu cincin. Jadi udah puluhan tahun itulah pengalaman, maka saya tahu batu-batu tapak jalak ini mana yang asli, yang enggaknya. Makanya saya bisa ngomong kayak gini. Jadi bagi pencinta tapak jalak, ini khusus saya bikin video ini. Kalau ingin juga memiliki batu tapak jalak yang asli, ini khusus bagi yang belum berpengalaman. Bawalah teman-teman atau saudara yang sudah berpengalaman ke tempat penjual tapak jalak. Suruhlah dia memeriksa batu itu asli apa tidak. Kalau keputusan dia udah asli, baru belilah. Atau kalau bisa kita pinjam dulu batu orang tuh dengan
ada jaminan, kita bawa ke tempat orang yang berpengalaman, tanyakan sama dia. Nah, kalau keputusannya udah asli kata ya orang yang berpengalaman tadi, baru belilah. Atau bisa juga periksa ke labor batu. Kalau labor sudah memutuskan dan mengeluarkan sertifikat, nah, ternyata barang itu asli, nah, maka belilah. Jadi tentang orang yang memalsukan tapak jala itu kita nggak bisa menyalahkan dia. Itu kan hak mereka. Mereka juga mencari duit, cari makan. Yang salah itu kita, karena kita tidak teliti membeli. Kalau kita belum ada pengalaman tentang memastikan tapak jala itu asli atau palsu, ya bawalah orang yang ada pengalaman, atau tanyakan pada orang yang sudah berpengalaman, baru kita beli. Jangan kita asal lihat batu tapak jala langsung dibeli, nanti kita kesal nyalain orang. Jangan. Yang salah itu kita, karena kita kurang teliti. Jadi di channel Tauhid Metafisik itu, teori dia itu kalau khusus dia menerangkan tapak jala, masalah tapak jala palsu, itu bisa saya katakan salah teorinya, nggak usah dipegang itu. Saya nggak tahu lah apa dia kurang pengalaman atau gimana, apa maksudnya kita nggak ngerti, atau mau apa memang segitu ilmunya yang ada, pengetahuannya. Jadi kalau segitu pengetahuannya juga nggak bisa kita salahkan, memang segitu taunya. Cuma saya mohon pada siapa sajalah, kalau pengalaman masih tanggung-tanggung, nggak usah bikin-bikin teori macam-macam lah. Kalau jual batu ya jual aja, kalau orang minat beli, kalau orang nggak minat ya nggak dibelinya. Nggak usah keluarkan teori-teori masalah ini palsu, ini enggak, segala macamnya. Soalnya gini, bisa merugikan bagi orang yang menjual batu asli kalau teori kayak gitu. Kan tadi dia ngomong kalau disenter nggak tembus itu palsu, kalau diginikan nyangkut kuku itu palsu. Kedua teori dia ini itu salah. Kenapa bisa saya salahkan? Ya seperti saya terang tadi, masalah kuku ini kan, kalau garisnya itu lunak daripada bahannya, itu ketika mengamplasnya, yang tukang asah tadi, tukang asah batu tuh, kalau terlampau tekan atau gimana, itu yang habis duluan dimakan amplas yang garis putih ini, kayak ini nih, garis yang lunak itu. Maka hasil terakhirnya diginikan nyangkut ya. Kecuali garis tapak jala itu sama bahannya sama kerasnya, maka dia bisa datar, baru datar dia tuh, nggak terasa diginikan tuh, nggak nyangkut kuku kita. Jadi teori dia tuh bisa dibatalkan, salah kalau menurut saya. Terus teori yang keduanya, setiap batu yang asli itu kalau disenter garisnya tembus, itu juga salah. Banyak batu tapak jala asli ini yang garisnya disenter nggak tembus. Itu yang bisa disenter tuh kebetulan garisnya tuh udah mengkristal, udah mencapai taraf kristal, makanya tembus disenter. Kayak ini nih, kayak batu ini contohnya. Ini kalau dibikin tapak jala, berapapun kuatnya daya cahaya itu diarahkan ke batu ini tidak akan bakalan tembus. Karena apa? Karena garisnya ini masih banyak zat kapur, belum kristal, belum mencapai kristal garisnya. Jadi nggak bisa tembus disenter. Sama lah kayak ini. Nah, ini juga karena garisnya ini belum mencapai kristal. Jadi gimana pun kuat cahaya tidak akan bakalan tembus. Ini asli ini, nah, batunya. Nah, kayak ini juga. Ini kan ada tapak jalanya nih. Nah. Jadi yang tembus cahaya itu garisnya kebetulan udah mencapai kristal, udah sampai di posisi kristal ya, makanya tembus. Jadi kalau nggak tembus di senter, bukan berarti itu palsu. Nah, itu aja yang saya luruskan, pendapat saya itu, yang punya channel Tauhid Metafisik itu.
Sengaja saya buat video ini supaya yang lain jangan terpengaruh sama teori dia. Karena saya pencinta berat tapak jala. Saya udah bermain tapak jala ini udah puluhan tahun. Kalau batu yang saya cari sendiri langsung, saya potong sendiri, saya ngasah sendiri sampai jadi, dan udah banyak saya jual. Itu maka saya bisa ngomong kayak ini. Kayak ini ya. Kalau orang belum berpengalaman, pasti ada keraguan dalam hatinya. Ini asli apa palsu? Kalau bagi saya pribadi, ini saya sendiri yang cari di sungai. Bahannya sebesar kelapa dapatnya, buah kelapa. Saya pecahkan, saya potong, terus saya ngasah sendiri ini, sampailah kayak ini. Nah, kalau bagi saya pribadi ini asli, bagi saya, karena saya menemukan langsung. Atau bisa juga batu lain yang sudah jadi kayak ini. Tapi kalau saya lihat langsung, saya periksa langsung pakai kaca pembesar, pakai cahaya, nah, itu bisa saya pastikan asli itu tidaknya. Kenapa saya bisa memastikan? Karena berkat pengalaman saya selama ini. Ciri-ciri batu palsu itu gampang. Kalau bagi saya, karena saya nggak bisa menguraikan teorinya. Saya bisa hanya kalau megang langsung, saya periksa pakai kaca pembesar dan pakai cahaya, baru saya bisa memutuskan. Kalaupun batu tersebut nggak bisa disenter, nggak tahu disenter, melihat ciri-cirinya dan karena udah pengalaman selama ini, itu saya bisa memastikan palsu itu tidaknya. Kelihatan kok, batu yang alami itu sama batu buatan manusia itu kelihatan kok. Garisnya ini, batunya bisa aja asli tapi garisnya dibikin. Kelihatan kalau kita udah pengalaman, kelihatan kok. Tahu aja kita mana yang asli, mana yang enggak. Apakah itu batunya kristal, apakah batunya gelap kayak ini. Kalau bagi orang yang udah pengalaman, tahu dia tuh. Nah, apalagi bagi labor. Labor kan alatnya lebih canggih. Kalau orang tanpa labor, orang yang pengalaman tadi, pengalamannya tadi yang bisa menentukan. Karena dia udah banyak bermain batu. Jadi dia pengalamannya selama ini yang membuat dia bisa tahu barang ini asli atau tidaknya. Nah, jadi gitulah saudara. Kalau saudara masih tetap ingin mencari yang asli juga, ini kalau ingin mencari yang asli juga, tanyalah atau bawalah teman yang betul-betul sudah berpengalaman ke lokasi orang yang menjual tadi. Suruhlah dia melihat dan memeriksa. Nah, kalau dia udah bilang asli, belilah. Jadi jangan salahkan orang, yang salah itu kita sendiri karena nggak teliti membeli batu. Kadang orang menjual itu juga nggak ngerti dia kan hanya menjual aja, nggak semuanya ahli itu yang menjual itu. Dia beli tempat lain terus dia jual, dia pun nggak ngerti asli apa enggaknya, dia yang penting jual aja. Jadi kita nggak bisa nyalakan dia. Itu sebagai yang pembuat asalnya juga nggak kita salahkan, karena ada faktor ekonomi. Mungkin itu jalannya nampak bagi dia untuk jalan mencari uang, ya kita nggak bisa juga menyalahkan. Hanya saja kita aja ya yang teliti, nggak usah kita cari kambing hitam siapa yang salah. Kalau kita teliti, nggak akan ketipu. Kalau kita nggak ada ilmunya bidang itu, ya cari orang yang punya ilmu, ajak orang yang punya ilmu tadi melihat batu yang akan kita beli. Nah, kalau dia udah memutuskan berarti itu asli lah. Atau bawa ke labor. Kalau labor udah ngeluarkan sertifikat, jelas itu asli tidaknya, baru kita beli. Jadi kalau kebeli batu yang palsu, yang salah tuh kita sendiri, bukan orang lain. Kita kurang teliti. Ya itulah saudara sedikit informasi dari saya, pengalaman yang saya punya selama ini. Semoga bermanfaat bagi saudara. Kalau ada kata-kata saya yang salah, kurang tepat, saya mohon maaf, karena saya orang biasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.